Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi melalui saat teduh. Untuk itu mari kita siapkan hati dan kita memuliakan Tuhan melalui kidung pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini, untuk waktu yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Kami membuka hati kami, bersabdalah. Kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 119, ayat 145 sampai ayat 160. Firman Tuhan, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Mereka pengkhianat-pengkhianat. Aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah,
Betapa aku mencintai titah-titah-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, Tuhan penolong satu-satunya. Saudara-saudara, seperti halnya orang-orang yang berusaha melakukan segala sesuatu dengan tulus dan jujur, mengalami berbagai tekanan, agaknya pemazmur pun mengalami hal yang sama. Penderitaan pemazmur karena melakukan yang benar makin berat dan memuncak. Tetapi keadaan ini tidak membuatnya menjauhi Allah. Justru dengan konsentrasi penuh dan dengan segala kekuatan yang ada padanya, ia berteriak minta tolong kepada Allah. Ayat 145. Pemazmur tidak menyisahkan lagi tenaga dan pikirannya ketika berseru kepada Allah. Karena itu dilakukan bukan karena Tuhan tuli atau tidak mau mendengarkan seruannya, tetapi karena kepasrahan yang utuh dan penuh kepada Tuhan. Kita melihat dua hal penting dalam sikap pemazmur ini. Pertama, ia sadar bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia yang dapat menolongnya dari penderitaan itu kecuali Tuhan. Yang kedua, ia juga tahu bahwa melepaskan dan melupakan Taurat Tuhan hanyalah menambah beban penderitaannya. Karena itu, bukan jalan keluar, sebab jalan keluar hanya ada pada Allah, sebab satu-satunya sumber kebaikan. Allah sebagai satu-satunya sumber kebaikan. Semakin beratnya beban penderitaan pemazmur, disebabkan semakin banyak orang-orang yang menjauhkan diri dari Taurat Tuhan, yang mengejar pemazmur dengan maksud jahat. Ayat 150. Namun, ia mengetahui cara untuk dapat bertahan, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemazmur yakin bahwa Tuhannya tidak pernah menjauhkan diri dari orang-orang yang mencintai Dia dan juga mencintai Tauratnya. Ayat 147 dan ayat 148. Dari pemazmur, kita belajar, saudara, hal penting tentang kedekatan hubungan kita dengan Allah. Pemazmur merasa bahwa di dalam Taurat Tuhan, ia berjumpa dengan perkataan Allah yang menguatkan imannya. Ibu bapa dan saudara-saudara, banyak orang menjauhkan diri dari Allah karena menganggap bahwa Allah juga menjauhkan diri darinya, sebab penderitaan yang dialaminya. Anggapan ini sangat salah, karena Allah tidak pernah menjauhkan diri dari manusia. Bahkan ketika manusia kehilangan harapan, karena pemberontakannya sendiri, atau karena dosanya, Tuhanlah yang berinisiatif, datang dan menebus manusia melalui Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami untuk belajar mengerti bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya
di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan rumah tangga kami. Kami berdoa Engkau memberkati pula kami Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan di dalam berbagai aktivitas kami. Untuk anak-anak di dalam pendidikan, Tuhan kiranya terus memberikan kesabaran, termasuk kepada para orang tua yang harus menjadi guru bagi anak-anak yang belajar secara daring di masa pandemi COVID-19 ini. Berkati pula kami sekalian Tuhan untuk menjalani seluruh kehidupan ini di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan juga jemaat. Kami membawa persoalan pergumulan kami untuk yang sedang sakit, baik itu karena terpapar COVID-19 atau karena berbagai persoalan hidup lainnya, sakit penyakit lainnya. Kiranya Tuhan terus memberi kami kekuatan dan menopang kami. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami tetap berdoa Tuhan memeliharakan mereka. Berkati kami Tuhan di tengah bangsa dan negara, di dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk masa-masa menyambut perayaan 17 Agustus. Walaupun tidak seperti dulu, tetapi biarlah kami boleh mengekspresikan itu lewat ketaatan kami untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait dengan adanya COVID-19. Peliharakan kami menjalani hari ini. Kami boleh berhasil hanya karena Tuhan dan juga Tuhan dimuliakan di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam keampunan dosa melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan. Amin.